Langkah pertama itu pastinya tidak luput untuk menyiapkan bahan dan alatnya terlebih dahulu. Di sini saya menyiapkan kelapa parut dari 1-2 butir kelapa, lalu sediakan 1 liter air, ada saringan, kantong plastik bening ukuran 3 kilo, gunting, botol kecil ukuran 50 ml, spet suntikan yang sudah disterilkan, ada toples, lalu terakhir ada 2 panci atau penggantinya ini kita bisa menggunakan wadah. Lalu siapkan kelapanya. Di sini saya meminta pedagang kelapa untuk memarut kelapanya supaya saya tidak memarutnya lagi. Atau jikalau ingin oleh kemauan sendiri itu bisa saja. Tetapi caranya itu kita pilih kelapa yang keadaan luar sabutnya sudah agak kering, lalu buah-buah kelapa yang sudah dipilih tadi kemudian dikupas dari sabutnya. Selanjutnya, keluarkan tempurung dengan menggunakan palu, ketuk perlahan beberapa bagian kelapa sampai kulit coklatnya ini benar-benar retak. Ambil cangkang yang tersisa dengan hati-hati, dan bahkannya kita bisa menyisihkan air kelapa tadi untuk diminum. Oke, lanjut. Kita siapkan panci, saringan, gunting, dan air. Sebenarnya gunting ini diproses sekarang tidak terlalu perlu, tapi karena pedagang kelapanya mengikat kelapa dengan sipul mati, jadi saya berinisiatif untuk mengguntingnya saja. Eits, sebelumnya jangan lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu supaya kuman-kuman di tangan kita ini tidak nempel kemana-mana. Nah, selanjutnya balurkan kelapa menggunakan air secara perlahan-lahan dan membulat ya. Nah, setelah dibaluri air tadi, saya remas-remas menggunakan tangan, atau jika tidak ingin kotor, kita bisa menggunakan sarung tangan plastik. Nah, jangan lupa untuk meremas-remas kelapanya ini sampai benar-benar air dan kelapanya menyatu dan menjadi santan yang lumayan kental. Mungkin pada proses kali ini bisa dibilang lumayan lama. Namanya juga proses kan, jadinya butuh waktu. Jadi harus sabar ya. Setelah kelapa tadi diremas-remas menggunakan air, lalu siapkan saringan kelapa atau bisa menggunakan yang lain. Siapkan wadah plastik untuk memasukkan santannya. Di sini ada 2 panci. Yang pertama, panci untuk menyimpan santannya, dan yang kedua, panci untuk menyimpan ampas kelapanya. Kemudian, masukkan ampas kelapa ke dalam saringan. Saya di sini mengambil sekitar 1 kepalan tangan saja, supaya tidak terlalu banyak, juga tidak terlalu sedikit. Nah, kita remas-remas lagi ampas kelapa ini di atas saringan kelapa, sampai benar-benar mengeluarkan santannya. Dipastikan kelapa ini sampai kering, atau kita bisa menggunakan filling aja ya, biar lebih mudah. Lakukan secara berulang sampai benar-benar ampas kelapanya habis dan menghasilkan santan yang lumayan banyak. Dengan proses lama ini ya insya Allah hasilnya juga mudah-mudahan bisa memuaskan. Nah, setelah ampas kelapa ini benar-benar habis karena sudah diperas tadi, kita siapkan plastik bening. Di sini saya memakai plastik beningnya ukuran 3 kilo atau kalian bisa menggunakan ukuran lain. Juga siapkan saringan stainless. Tuangkan santan sambil menyaring menggunakan saringan stainless. Kenapa sih harus disaring? Bukannya sudah bersih ya? Heits, meskipun sudah bersih, sisa ampas kelapanya itu masih ada loh. Ya, walaupun gak kelihatan sama putihnya santan ini. Dan memang benar, setelah saya saring air kelapa tadi sambil menuangkannya ke dalam plastik, ampas kelapanya ini lumayan banyak kan? Dan jangan lupa ya untuk menali plastiknya supaya tidak tumpah kemana-mana. Santan yang sudah ditali tadi simpan ke dalam wadah yang tertutup rapat, atau bisa menggunakan kardus dan juga toples besar yang tertutup.
Di sini saya menggunakan toples besar tertutup. Simpan di suhu ruangan sekitar 4-6 jaman. Setelah didiamkan selama 6 jam, dari sini sudah kelihatan kan? Santan kelapanya ini terbagi menjadi 2. Ada lapisan atas dan ada lapisan bawah. Di mana yang akan saya pakai ini pada lapisan atasnya. Namanya krim santan. Lalu yang lapisan bawah akan saya buang, itu namanya air. Karena di sini saya menggunakan plastik, jadinya bisa saya gunting. Caranya hanya dengan menggunting ujung plastik, diusahakan melubangi ujungnya ini kecil saja ya. Jangan terlalu besar, supaya tidak tumpah kemana-mana. Ingat, peraturannya hanya membuang lapisan bawahnya saja. Jadi pada saat kita membuangnya, diusahakan lapisan atas tidak boleh terikut. Begitu juga lapisan bawah. Pada saat mengambil lapisan atasnya, tidak boleh terikut lapisan bawah ini, sampai benar-benar air lapisan bawah ini habis. Simpan krim santan ke dalam freezer. Setelah itu, bekukan selama 24 jaman. Setelah 24 jam dibekukan, toples krim tadi disimpan ke dalam suhu ruangan selama 12 jam lebih. Sesudah didiamkan selama 12 jam, di sini sudah kelihatan kan krim santannya terbelah menjadi 3 bagian. Di antaranya ada bagian lapisan atas yang diisi oleh minyak atau oil, lalu ada lapisan tengah yang diisi oleh krimnya, lalu terakhir bagian lapisan bawah. Seperti biasa, di sana ada air. Nah, langkah selanjutnya kita sediakan plastik, toples, juga spet, dan ada saringan. Nah, karena di sini kita hanya membutuhkan minyaknya saja, saya mengambil lapisan atas ini menggunakan spet. Suntikan yang sudah steril. Spet suntikannya ini bisa dibeli di apotek terdekat. Pada saat menyimpan lapisan atasnya ini ke dalam plastik, saya di sini sambil disaring menggunakan saringan. Biarkan minyaknya sekitar beberapa hari sampai terlihat benar-benar bening. Nah, ini setelah saya tunggu sekitar 1-2 harian dan hasilnya juga lumayan bening kan? Lalu setelah itu saya masukkan ke dalam botol. Nah, minyak PCO-nya sudah jadi, juga sudah siap dikonsumsi. Selamat mencoba semua!